Salam sehat Bapak Ibu Sobat Muda yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengupas tentang 8 kondisi duniawi yang pasti dialami oleh kita semua yang hidup di dunia ini. Apa saja 8 itu? Yaitu untung dan rugi, terkenal dan tidak terkenal, dipuji atau dicela, bahagia atau menderita. Bapak Ibu Sobat Muda yang berbahagia, adalah wajar jika kita sebagai manusia yang mengalami kondisi-kondisi tersebut. Dari 8 kondisi ini, mungkin saja kita mengalami kebaikan semuanya, seperti untung, terkenal, dipuji, atau berbahagia. Atau mungkin rugi, tak terkenal, dicela, menderita. Atau mungkin yang lain, kita beruntung tapi tidak dikenal, dipuji tapi menderita. Ya, itulah. Semua kondisi-kondisi ini pasti dialami oleh kita semua sebagai manusia. Namun demikian, biasanya manusia itu bersikap sebelah saja. Ketika mendapat keberuntungan, terkenal, dipuji, berbahagia, dia merasa happy. Dan banyak teman-teman di sekitarnya yang mengagung-agungkannya, sehingga kerap seseorang yang berkondisi pada posisi ini lupa akan hal yang perlu ditingkatkan. Tetapi bagaimana ketika kondisinya merugi, tak dikenal, dicela, dan menderita? Bisa saja dia hanya mengumpat akan kondisi yang dialaminya. Dan pasti, walaupun tidak semua, sedikit teman yang mau mendekatinya. Apakah kita sebagai manusia, sebagai umat Buddha, harus menghindari semua ini? Tidak bisa. Karena apa? Karena kondisi-kondisi ini pasti dialami oleh kita. Mungkin kita hanya mengharapkan bahagia. Betul, tiap orang pasti ingin mendapatkan kondisi yang menguntungkan, kondisi terkenal, kondisi dipuji, kondisi bahagia. Namun, apabila kita memiliki kondisi seperti itu, tetaplah ingatkan diri kita untuk tetap berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Kenapa? Pada saat kita memperoleh keuntungan, Bapak Ibu Sobat Muda, tetaplah kita gunakan keuntungan tadi untuk mengembangkan kebaikan, berdana, membantu. Lalu pada saat terkenal pun kita tetap sadar masa-masa terkenal ini hanyalah sementara. Kita harus mempersiapkan diri pada masa tetap menjadi orang biasa atau dipuji. Orang yang senang dipuji, orang yang selalu dipuji, jangan terlena. Kenapa? Karena banyak hal-hal yang di belakangnya kita tidak tahu. Demikian pula saat kita berbahagia, tetap sadar. Karena apa? Dua sisi yang selalu dalam kehidupan itu ada. Baik, buruk, bahagia, menderita. Karenanya, bila saat kondisi jelek, kita tetap sadarkan diri untuk terus meningkatkan kebaikan. Demikian, bila pada saat kondisi baik, kita pun semakin banyak berbuat baik. Kenapa? Karena itulah modal kita untuk mengembangkan kebaikan. Bahkan apabila memungkinkan, kita lakukan pelepasan yang lebih tinggi. Bapak Ibu Sobat Muda,
Berdana adalah peluang baik bagi kita. Apakah orang kaya saja yang bisa berdana? Tentu tidak. Orang miskin pun patut melaksanakan dana. Kenapa? Karena itulah yang bisa meningkatkan kualitas dirinya. Lalu, bersikap ramah tamah kepada orang lain pun akan menyebabkan orang memuji dirinya. Namun, pujian yang kita harapkan adalah pujian yang tulus, bukan pujian ada sesuatu di balik itu. Nah, bila kita tidak memiliki nama yang terpuji, kita bisa bikin, kita bisa buat, kita bisa lakukan tindakan-tindakan yang terpuji agar orang lain mengetahui kita juga bisa berbuat baik. So, pasti terkenal atau tidak terkenal bukan menjadi masalah. Yang terpenting kita masih bisa berbuat baik. Bukan untuk dikenal, tetapi untuk meningkatkan kualitas batin kita. Maka itu Bapak Ibu Sobat Muda, yang pasti ketika kebaikan itu terus kita tanam, terus kita kembangkan, akhirnya kita pun akan memperoleh keuntungan. Bukan saja sebagai materi, bukan hanya keuntungan materi, tetapi keuntungan banyak sisi. Kita bisa memperoleh kesehatan, kita bisa memiliki teman, kita bisa mengembangkan kepandaian, kita bisa punya kesempatan untuk belajar Dharma lebih banyak. Semoga waktu-waktu yang kita miliki adalah untuk meningkatkan kemajuan batin. Semoga uraian yang singkat ini bermanfaat buat kita semuanya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.